Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV. Apa kabar Anda? Selamat pagi. Semoga hari ini Anda masih bisa aktivitas seperti biasa. Kembali lagi bersama saya Hanifah Bila tentunya dalam bincang hari ini seputar informasi-informasi tentunya juga akan kami sajikan. Dan tentu saja setiap harinya bincang hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan narasumber-narasumber yang keren luar biasa dan gak kalah keren dari narasumber-narasumber yang sebelumnya. Baik pemirsa, untuk diingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live stream kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan juga jangan lupa pemirsa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan juga pemirsa, hari ini luar biasa di hari Kamis manis biasanya kalau Hani nyebutnya ya, hari Kamis yang manis, kita juga akan ngobrol yang manis-manis tentunya. Dan tentu saja di tanggal 18 Maret 2021 ini kita akan kembali hadir bincang hari ini menjumpai Anda juga, dan Anda bisa saksikan dimanapun, kapanpun Anda bisa saksikan informasi kami karena akses Sultan TV bisa Anda akses dimanapun dan juga kapanpun Anda berada nih, bisa diakses. Dan juga jangan lupa nih pemirsa, hari ini yang ingin berinteraksi secara langsung bersama kami juga sajikan layar interaktif kami. Anda bisa langsung kunjungi official YouTube-nya, buka handphonenya, kemudian juga klik YouTube-nya, atau mau tonton bareng-bareng, boleh silahkan. Buka klik YouTube-nya, kemudian juga Anda langsung klik di live chat, ketikkan, tulis apa yang ingin Anda tanyakan, nanti insya Allah hari ini akan dijawab langsung gitu tentu saja. Baik, tanpa lama lagi Hani juga gak sabar nih pengen perkenalin narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya pagi yang manis, pagi yang cerah juga. Jadi juga Hani di perjalanan cukup cerah, dan juga ini semoga teman-teman masih bisa aktivitas seperti biasa walaupun di situasi pandemi seperti ini. Baik pemirsa, nah ini hari ini juga kami kedatangan narasumber sudah hadir di studio Sultan TV. Ini sudah ada Akang Andi Yuliandi dari owner Aren Kula Nusantara. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Akang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat ya. Semangat gak nih? Semangat dong. Walaupun situasinya walaupun musim pandemi. Ya semangat kita. Pasti semangat ya. Amin, iya. Coba Hani pengen tahu dulu ini Akang Andi berangkat dari mana? Nyasar nggak nih ke Sultan TV? Enggak sih. Enggak. Mudah ya. Ya mudah-mudahan juga semudah teman-teman di rumah semua mengakses kita ya. Baik, amin. Siap. Amin. Tapi berangkatnya dari mana nih? Berangkatnya dari rumah, dari Rangkas Bitung. Di Rangkas, oke. Iya, Jauh sekali. 1 jam lah. Lumayan Pak. Lumayan, dan kita dikasih tahu tuh kemarin. Baru kemarin ya. Mendadak, tapi ya karena kita memang sudah eksis dan ya untuk Sultan TV ini apa sih yang kita, iya. Luar biasanya apresiasi, terima kasih banyak nih Akang Andi. Hani panggil Akang aja kali ya? Boleh, silakan. Akang Andi, terima kasih banyak apresiasinya juga ini kepada owner Aren Kula Nusantara. Ini sudah hadir di studio Sultan TV, dan juga kita mungkin hari ini akan bincang santai aja ya Kang ya? Iya. Mungkin terkait ya potensi Aren Kulo dan lain sebagainya. Aren Kula ya, bukan O tapi A. Aren Kula dan lain sebagainya nanti kita sampaikan kepada teman-teman yang mungkin yang belum tahu dan lain sebagainya, yang ada di rumah dan lain sebagainya, bisa disampaikan. Baik, mungkin terlebih dahulu Hani silakan juga, karena ini kan perdana juga nih. Hani bertemu dengan Akang Andi perdana. Kang Andi juga pertama kali ke Sultan TV. Iya. Benar sekali, pertama kali ya berarti. Oke, siapa tahu kan nanti bisa kesini-kesini lagi gitu. Semoga. Baik, barangkali bisa disapa-sapa terlebih dahulu teman-teman Sultan TV di rumah. Silakan di sebelah sini kameranya, Kang. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Aren Kula hadir di Sultan TV untuk memberikan wawasan sedikit informasi potensi Aren, dan untuk di rumah, terutama untuk keluarga, istri, orang tua, dan juga para pembina, teman-teman semua, dan khususnya para pelaku Aren di Kabupaten Lebak, khususnya umumnya di Nusantara. Semoga kita bisa saling memberikan manfaat. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini Akang Andi sudah disapa teman-teman pemirsa di rumah juga. Yang ingin tonton juga bisa langsung di official YouTube kami di @sultantv.co, karena hari ini kita akan bincang-bincang santai dengan owner Aren Kula Nusantara nih. Oke, ngomong-ngomongin tentang Aren, tapi Hani juga karena pertama kali bertemu, kemudian juga kesini juga, dan pengen tahu dong terlebih dahulu nih, mungkin pemirsa juga penasaran. Kalau untuk aktivitas atau kesibukan keseharian seorang Akang Andi nih, kesehariannya ngapain aja, aktivitasnya bagaimana, seperti apa? Kalau saya sih aktivitas nggak banyak ya. Kita fokus hanya di ngurusin potensi Aren. Karena
kalau saya ngurusin banyak hal nantinya arennya nggak keurus, Teh Hani. Jadi akhirnya dari hulu ke hilir ya kita ngurusin di aren aja. Ya, ada memang satu kita di Lebak Ekonomi Kreatif itu organisasi komunitas bagi teman-teman pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Lebak. Nah kebetulan saya dipercaya untuk melayani teman-teman juga di situ. Ya, untuk melayani ya. Jadi itu aja. Di yang lain-lain saya tidak terlalu banyak aktif karena memang saya ingin lebih mendalami di aren karena saya punya keterbatasan, keterbatasan untuk berpikir, berbuat gitu ya. Jadi saya fokus aja. Fokus ya, berarti memang fokus khusus di aren Kula Nusantara ini. Ya, karena itu juga kan cakupannya luas dari hulu ke hilir. Nah sementara ini kita baru mengerjakan yang hilir, dari tengah ke hilir ya, hulunya belum begitu banyak karena belum ketidakmampuan kita. Oke, baik. Ya. Nah ini ngomongin tentang aren nih pemirsa, bahwa memang potensi aren kita lihat ya di Banten sendiri begitu. Kalau beberapa artikel yang pernah dibaca begitu bahwa memang bahkan ini salah satunya katanya merupakan terbesar di dunia ini di Lebak Banten katanya. Nah jumlah produksinya ini bahkan bisa sampai katanya ratusan per ton per bulannya, karena memang kayaknya yang punya aren atau usaha ini gitu ya, ekonomi kreatif ini cukup banyak, jadi memang katanya potensi cukup besar. Tapi juga Hani pengen klarifikasi atau juga pengen tanya langsung nih kepada ownernya apakah memang potensinya sebesar itu. Tapi sebelum itu nanti kita akan jawab itu nanti di segmen 2. Hani terlebih dahulu pengen tanya-tanya deh tentang aren Kula Nusantara terlebih dahulu nih ya. Nih Akang aren Kula Nusantara ini akan memulai awal bisnis dari kapan, kemudian juga kenapa memilih aren? Kita mulainya itu udah lama ya, sudah ada 4 tahun. 4 tahunan ya? 4 tahun, tahun ya. Berarti tahun 2017 ya? 17-an. 2000, ya sekitar segitu ya. Benar. Nah jadi kenapa terjun di aren ini? Karena lihat potensi aren di Kabupaten Lebak itu sangat hebat. Jadi Kabupaten Lebak itu bukan hanya tempat sumbernya, sentranya aren, tapi juga kualitas arennya bisa diadu. Bisa diadu dengan daerah lain, dan itu yang terbaik ya, menurut versi kita lah minimal gitu ya. Nah sehingga produk yang baik ini, yang berkualitas ini harus kita kembangkan jadi produk-produk yang kreatif, yang ke hilir gitu ya. Dan di potensi aren ini juga melibatkan begitu banyak petani aren, dia ribuan petani di pedesaan yang ada di Kabupaten Lebak. Nah itu berpotensi untuk memperkuat perekonomian di pedesaan. Dan aren juga terkait dengan konservasi hutan karena pohon aren itu sangat bermanfaat untuk menyerap air, terutama di pegunungan, di lembah-lembah, di tebing-tebing, sehingga tidak akan terjadi bencana erosi dan sebagainya. Dan begitu banyak manfaat aren, terutama terkait energi terbarukan, sehingga dan ini unik, tidak semua potensi di daerah memiliki potensi aren seperti halnya di Kabupaten Lebak. Ya, dan pasarnya juga sangat global. Banyak sekarang ini baik ekspor maupun produk-produk seperti yang kita lihat lah di TV nasional itu, iklan-iklan produk-produk memakai gula aren. Nah, sehingga banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan di aren ini di Kabupaten Lebak, sehingga saya harus memilih, mau nggak mau memilih potensi aren ini sebagai produk unggulan di usaha. Luar biasa itu ya, berarti manfaat-manfaatnya dilihat dari situ begitu awal mulanya. Sangat bermanfaat sekali. Awal mulanya melihat potensi aren cukup besar gitu di Kabupaten Lebak sendiri gitu ya. Dan ini kita bisa kembangkan terus ya. Nanti saya akan ceritalah bagaimana detailnya jadi produk hilir. Baik, siap. Nah ini terkait ini juga Pak. Kalau misalkan tujuan awal tujuan awal pasti kan lah saya mau usaha aren atau enggak saya mau budidaya aren atau seperti apa jadi petani aren dan lain sebagainya. Ini yang terbersit di pikiran Akang Andi nih apa nih awal mula tujuannya untuk? Tujuannya ya ekonomi lah. Pasti ya. Kan ya. Tujuannya waktu itu memang cuman kan kalau ekonomi juga saya melihat potensi yang lain itu yang berpotensi sangat besar itu ya aren gitu kan, potensi banyak lah. Saya percaya di Kabupaten Lebak banyak potensi, tapi potensi aren ini beda gitu. Dan waktu itu saya pernah jalan-jalan di Sogo Supermarket di Tamrin itu awalnya. Pas lihat kok ada gula aren gitu di situ. Tapi gula arennya nggak bagus. Padahal yang bagus itu kualitas bagus ada di kita. Nah dari situ
kita tawarkan ke Sogo itu, ke supermarket, dan ternyata gula aren kita ini organik, alami, sehingga daya tahannya nggak begitu lama kan. Oke. Artinya nggak pas kalau itu diterapkan di supermarket. Benar. Nah, akhirnya rejectnya banyak tuh. Waduh, saya bilang gimana ini caranya. Nah, akhirnya coba kita siasati dijadikan gula semut yang bubuk itu. Itu kan punya daya tahan lama. Nah, dijadikanlah jahe aren, dijadikanlah banyak produk-produk kreatif berbasiskan aren. Nah, di situ mulai berkembang. Seperti itu Perkembangannya awalnya. berarti nggak cuma tadi katakanlah nggak cuma utuh gula arennya, tapi tadi katakanlah ini sampai sudah jadi produk ini, kemudian juga tadi jahe dan Nah, sebagainya. dulunya juga, sekarang kan saya punya gerai namanya Saung Aren Kula di Saung Saung Aren Kula di Rangkas Bitung, di depan Wisma Sugri, depan Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak. Nah, di situ itu ada berbagai macam produk itu berbasiskan aren. Oke. Nah, dulu orang luar, wisatawan, orang Lebak yang mau keluar, kalau mau nyari oleh-oleh kan pasti gulanya gula batok itu ya, yang gula Cimenga yang gitu. Nah, itu lagi gitu. Sedangkan yang jadi brand itu kalau kita lihat di Garut itu ada dodol gitu ya. Di kita apa? Di Banten apa? Di Lebak apa? Nah, akhirnya kita buat, kita olah jadi sirup aren, sirup jahe aren, ada permen aren, ada keripik pisang aren. Jadi semua makanan cemilan berbasiskan pemanisnya aren. Jadi kalau ada produk minuman nih slogannya gini, apapun makanannya, minumannya gitu kan ada gitu ya. Nah, kalau kita apapun makanan dan minumannya pemanisnya gula aren. Gitu. Wow, ini sekarang udah mulai berkembang begitu ya. Tadi Ya, sangat perkembangannya cukup signifikan Bahkan ke ya. depan kita punya obsesi ini masih obsesi aren itu nanti akan didirikan semacam cafe and resto aren. Aren khusus gitu ya? Iya, jadi semua kalau kita kedai kopi itu kan udah pasaran ya. Tapi ini aren karena ini muatan lokal. Jadi si gerai Saung Aren Kula itu cafe and resto bukan hanya dia menyajikan minuman makanan serba aren, tapi juga menampilkan perlengkapan kearifan lokalnya kita kembangkan di situ. Ada lodong dari bambu itu, apa itu arti lodong bambu, ada filmnya bagaimana proses penyadapannya, sehingga orang-orang luar akan melihat, oh ternyata ini organik bener loh gitu. Seperti itu, oh ini bener memberdayakan masyarakat. Jangan lupa orang-orang luar itu, mereka bukan hanya ingin membeli produk yang berkualitas, tapi juga ingin berbuat. Ingin berbuat bagi masyarakat petani aren, ingin berbuat untuk konservasi hutan. Nah, itu ada semua di aren. Nah, di cafe and resto aren itu nanti akan dibuat semacam aren integrated. Di situ. Wow. Seperti itu gitu. Semoga ya Insya itu Allah, akan on the way gitu. Oke, baik pemirsa, ini makin menarik. Nah, ini juga masih penasaran tentang potensi aren seperti apa katanya benar aren sebagai energi terbarukan, kemudian juga banyak hal yang akan kita perbincangkan nanti. Namun kita jeda terlebih dahulu ya, Kang ya. Baik pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.
Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Bincang hari ini. Dan juga masih bersama dengan Akang Andi Yuliandi, owner dari Aren Kula Nusantara. Ini masih berbincang tentang potensi aren, khususnya di Kabupaten Lebak sendiri. Tadi juga sudah disampaikan di awal terkait Aren Kula Nusantara tersebut. Nah, kemudian juga ini pemirsa, Anda bisa saksikan informasi kami di live stream kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan jangan lupa pemirsa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan masih banyak waktu juga, masih ada 2 segmen lagi pemirsa. Anda bisa saksikan dan tonton siaran kami langsung di official YouTube dan juga live interaktif kami di live chat. Bisa Anda ketikkan ada pertanyaan-pertanyaan yang barangkali ingin tanyakan, disilahkan. Nah, baik, kita kembali ke Kang Andi nih, Kang Andi. Kang Andi tadi disampaikan bahwa Kang Andi juga ini sudah cukup lama melihat banyak potensi sekali di Lebak gitu, khususnya terkait aren sendiri gitu. Melihat itu nih, Kang Andi Hani ingin tahu, kan sekarang nih situasinya pandemi nih ya. Kan tadi juga kita sempat di belakang sempat ngobrol lah sedikit nih ya pemirsa. Nah, situasi pandemi otomatis kan sekarang juga masyarakat kan siapa sih yang nggak pengen sehat kan? Ya sih yang nggak pengen menjaga kesehatan imun tubuh dan lain sebagainya gitu kan. Salah satunya ini bahkan juga kan sudah di reduksi menjadi jahe merah aren dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi yang disampaikan tadi Hani beberapa kali lihat juga ini pemirsa ada sirup ya, sirup jahe merah alami Sirup dan jahe juga merah sehat gitu ya. Nah, ini perbedaannya ketika situasi sebelum pandemi, kan ini sudah beberapa tahun nih Aren Kula sendiri. Sebelum pandemi sampai sekarang pandemi seperti apa? Apakah memang terdampak di pandeminya apa justru malah meningkat nih, Kang Andi? Kalau usaha kita tidak terdampak oleh pandemi, justru di masa pandemi ini mengalami lonjakan bisnis yang bagus. Okay. Ya, karena masyarakat, orang-orang itu akhirnya back to nature, kembali ke alam, kembali yang minuman-minuman organik, minuman sehat untuk menjaga imun tubuh mereka. Nah, perlu diketahui bahwa ini semua dari gula aren. Dari gula aren sebagian besar itu dari masyarakat suku Baduy. Nah, di masyarakat suku Baduy, kebiasaan mereka hidup sehat itu yang membuat di Baduy itu 0% untuk 0 kasus ya? 0 kasus. Oke. Untuk pandemi, untuk COVID. COVID sendiri. Nah, salah satunya mereka untuk pemanisnya mengkonsumsi aren, gula aren. Itu udah kebiasaan di sana, ngopi pakai gula aren. Gula aren, Nah, lebih dari itu, yang kalau mereka pengobatan, contoh untuk panas dalam, untuk batuk, itu mereka dicampurkan jahe, karena jahe merah juga dihasilkan dari suku Baduy. Dikasih. Nah, terus juga untuk panas dalam, untuk imun tubuh, untuk kesehatan stamina, mereka pakai nira aren. Apa itu nira aren, Pak? Nira aren itu adalah bahan baku gula aren. Yang masih encer, yang masih air dari pohon aren, dipanaskan, dikentalkan, jadilah gula aren. Nah, itulah sumber probiotik yang sekarang ini baru saya sadari sebenarnya. Jadi saya buat jahe sirup nira aren ini bukan untuk menghadapi pandemi. Tapi memang ini adalah kesenangan kita mengolah produk-produk yang berbasiskan lokal. Bahwasanya ternyata saat ini bermanfaat. Itu baru kita tahu gitu. Setelah saya buka, ternyata sumber probiotik dan lain sebagainya. Sumber probiotik itu dari nira aren. Berarti nira aren ini manfaat sekali bagi virus pandemi. Iya, jadi gini. Probiotik itu sumbernya banyak. Banyak. Nah, salah satunya dari nira aren. Tapi nira aren ini dihasilkan dari pohon aren yang puluhan tahun baru bisa diambil tumbuh. Dan dia tumbuh di hutan-hutan. Jadi lingkungannya saja organik dan baru bisa puluhan tahun bisa diambil. Jadi kalau kita ingin mengetahui keturunannya, lihatlah asalnya orang tuanya gitu ya. Kalau orang tuanya aja sudah sehat dan itu sumber probiotik, ya pasti hasilnya juga bagus gitu. Nah, terus jahe aren. Kalau nanti kita minum ini sirup aren ini, pedasnya itu hangatnya bukan di bibir, tapi di tenggorokan dan di sini di dada. Itu jahe asli. Kalau kita ingin membedakan bahwa ini dari cabai atau bukan jahe asli gitu, itu dari rasa yang kita dapat. Kalau di mulut pedasnya itu jelas itu. Ya. Enggak. Nah, dua kekuatan kearifan lokal ini saya gabungkan, saya tambahin rempah-rempah alami, kayu manis untuk penikmat, untuk Ramadan, sereh, sehingga ini bermanfaat. Dan
Dan akhirnya saya bagi-bagikan waktu itu sampai 100 botol untuk yang terkena virus. Oke. Dan alhamdulillah sehat tuh. Oke. Dan kenapa saya jamin? Karena gini, saya cerita sumbernya. Baik. Kalau kita minum obat, kita nggak tahu loh sumbernya apa. Ya. Obat ini gitu kan ya. Kalau ini kita ceritakan, ini dari nira aren. Bukan hanya gula aren, tapi dari niranya langsung. Dari sumbernya. Yang kedua dari jahe merah. Dari ini, sehingga kita bisa tahu. Seperti itu. Dan itu sudah terjamin kearifan lokal nenek moyang kita sudah mengajarkan bahwa ada penangkal, ada imun tubuh di sekitar kita. Kenapa kita harus nyari-nyari yang obat-obat yang nggak tahu asal-muasalnya gitu ya? Iya, benar-benar, Pak. Gitu, jadi semacam itu. Berarti memang awalnya belum tahu sampai akhirnya, oh ini ternyata sumber probiotik dan ternyata ini untuk menangkal dan untuk menjaga imun tubuh begitu. Dan itu yang ngasih tahu ke saya justru orang luar. Oh. Dia bilang, Pak Andi, ini nira aren ini sumber probiotik, dia bilang gitu. Oh iya ya, pantasan. Nah saya di rumah ya sekarang selalu semua saya bagi-bagikan ke teman-teman yang sakit gitu ya. Saya coba kalau untuk batuk sama serak saja sih lewat gitu. Coba deh sekali aja gitu, minumnya sekali 2 kali sembuh. Tapi untuk virus ini kan perlu meyakinkan gitu, perlu meyakinkan kan. Makanya saya bilang kalau ada yang sakit saya kasih nih ya, kamu coba gitu. Gitu. Nah, cuman kan perbedaannya saya ini siapa? Saya ini bukan ahli kesehatan yang bisa mengklaim. Bukan dokter dan bukan sebagainya. Dokter gitu. Saya hanya pelaku aktivis di aren. Ya, dan itu fokus aja di aren gitu. Jadi itu yang tapi membuat. Kan sekarang juga orang sedang mencari ya jahe merah, itu booming sekali ketika pandemi masa pandemi. Sekarang ini kebanyakan jahe merah, minuman jahe merah di kita ini gula aja pakai gula pasir. Nah, gula pasir itu tidak bagus untuk kesehatan. Nah, kalau kita pakai gulanya gula aren, bahkan yang ini dari nira aren, dari sumbernya langsung begitu. Iya, yang dulu orang-orang suku Baduy baik di pedesaan masyarakat di Banten itu sudah biasa bahwa kalau panas dalam itu minum nira aren. Minum lahang cara bahasa Sundanya ya. Minum lahang di lodong gitu kan. Nah, itu untuk imun tubuh gitu. Nah, cuman kita ini lupa bahwa nenek moyang kita, orang tua kita sudah menyediakan apapun yang akan datang ke kita. Pertahanannya. Cuman kita ini kan mindsetnya keluar gitu ya. Gitu. Ya, seperti itu. Padahal dia sendiri, nira aren sendiri, ya, ini manfaatnya baik sekali untuk imun tubuh dan lain sebagainya. Dan lagi kesalahan kita ini banyak yang dicampur-campur. Itu yang akhirnya orang ingin gula aren yang alami malah dicampur. Itu salahnya. Padahal kalau kita Tapi banyak, Pak. Kenapa? Sekarang seperti itu banyak. Banyak karena gini. Kenapa banyak seperti itu? Karena permintaan melebihi batas, melebihi ketersediaan. Itu sehingga timbul, makanya nanti berarti bukan khusus asli gula aren, tapi malah sudah ada campuran. Ada campurannya. Nah, aren kula berdiri ini kenapa kami fokus? Karena ingin meyakinkan bahwa sekarang ini orang awam, Tehani, kan nggak tahu yang asli yang mana. Susah gitu. Tapi kalau di aren kula ini adalah lembaga yang bergerak di aren untuk menjamin bahwa aren ini asli. Bahwa aren asli gitu. Jadi kalau keluaran aren kula udah jelas gitu. Itu yang akan kita berikan pemahaman ke masyarakat. Karena kalau di pasaran banyak gula aren yang nggak jelas. Kok gula aren bisa bertahan berapa lama sampai di maaf kata ya di retail modern bisa 3 bulan 4 bulan, padahal yang aslinya berapa lama? Itu paling juga kalau dibiarkan sekitar 3 minggu. Paling paling lamanya itu 3 minggu. Ya kecuali dipanaskan, dijemur lagi. Tapi mana bisa retail modern ngejemur-jemur gitu. Kan nggak mungkin kan. Nah itu, jadi kalau kita menemukan gula aren yang bertahan lama sampai berbulan-bulan, itu dijamin tidak asli. Dijamin sudah ada campuran? Sudah campuran. Tapi di gula aren Nusantara? Itu untuk yang gula cetak ya. Kecuali yang gula semut, palm sugar. Itu memang bertahan lama karena bentuknya bubuk. Artinya kadar airnya kering. Itu bertahan lama. Gitu. Tapi kalau yang ada gula cetak tuh yang ke dapur-dapur, itu bisa bertahan lama. Itu jelas bukan yang asli. Tapi di aren kula Nusantara jelas asli. Asli, kita jamin. Karena kita pertama di aren kula, kedua Lebak itu adalah potensi aren terbaik. Kita ada hadir di tempatnya. Di Lebak sendiri begitu. Luar biasa nih. Nah, baik pemirsa. Nah, ini potensi-potensi aren yang memang dimiliki aren sendiri. Tentunya juga kan tadi disampaikan bahwa memang aren memiliki banyak sekali manfaat begitu. Baik, itu tadi disampaikan juga ini sudah reduksi dengan menggunakan jahe merah, kemudian juga di niranya sendiri yang merupakan sumber
apa tadi probiotik dan lain Probiotik. sebagainya begitu ya. Nah, ini Oh iya, apakah Teh Hani ya. Satu lagi. Di kita di Rangkas itu ada kedai. baik. Di sana kita bisa minum bukan hanya gula aren tapi, Tapi- nira arennya langsung. Nira aren langsung. Iya, bisa itu minum-minum. rasanya bisa nggak langsung nira aren kayak Iya, gitu? langsung aren. Oh. Itu kan sebenarnya daya tahannya nggak lama. Kita dari sumbernya dari petani kita bawa pakai freezer Ah, pendingin supaya kita nggak mau pakai pengawet. Kita nggak mau diapain, jarangnya didinginkan. oke. Datang di situ. Jadi teman-teman kalau mau datang kalau ingin menikmati sirup nira aren atau es kelapa muda gula aren atau nira arennya langsung yang kayak di petani itu datang ke Sawung Aren Gula Sama di orang Rangkas tua. gitu. Oke, siap, bisa langsung ya di sana Iya, mencoba dan iya. lain sebagainya. Silakan. Kalau penasaran ya ini juga Boleh, jadinya. Oke, baik, tadi disampaikan bahwa apakah memang benar nih Kang Andi Hani ingin bertanya tentang aren sebagai energi terbarukan katanya. Wah, ini pertanyaan keren. Biasanya kita ditanya arennya yang biasa-biasa aja nih. Teh Hani pertanyaannya keren. Jadi gini, itu aren. Sekarang ini kan kita tergantung banget Oke. bahan bakar. Oke. Batu fosil, bahan bakar fosil, yang bensin segala macam itu kan ada masanya. Oke. Nah, sedangkan energi terbarukan itu dari tumbuhan, Oke. dari tanaman yang bisa dikembangkan terus gitu ya. Nah, nira aren adalah sumber dari energi, biofuel, biodiesel. Nah, jadi si nira aren itu kalau kita suling, kalau kita didestilasi, itu bisa menghasilkan bioetanol, Oke. biodiesel. Biodiesel, oke. Jadi sama dengan solar, sama dengan solar. Nah, itu bisa dibayangkan apabila para petani aren itu pohon-pohonnya bisa menghasilkan energi terbarukan, Oke. biodiesel. Kita bisa disebut mandiri energi. Masyarakat nggak perlu terpengaruh ada perang di Timur Tengah, sehingga BBM jadi langka. Tidak terlalu terpengaruh apabila tidak terpengaruh oleh lingkung konglomerasi yang mewadahi, yang menguasai energi tersebut gitu ya, energi fosil. Kita bisa mandiri gitu. Apabila kita kehabisan bahan bakar di rumah tangga bisa nyadap nira aren. Oke. Motor di rumah tuh Oke. mau sekolah bisa ngedestilasi. Oh, gitu. Nah, iya seperti itu dan ini potensinya besar. Oh. Karena satu pohon itu bisa menghasilkan 1 liter. 1 liter bioetanol, biodiesel. Satu pohon. Satu pohon. Bayangkan kalau 1 hektar itu ada 100 pohon. Berarti 100 liter biodiesel. Biodiesel, oke. Karena gini, satu pohon itu menghasilkan 15 liter sampai 20 liter nira aren. 15 liter itu bisa menghasilkan satu biodiesel. Biodiesel, 1 liter biodiesel. Biodiesel. Oke. Gitu. Nah, bayangkan kalau 100 pohon aja bisa ekonomi masyarakat berkembang. Oke. Gini, karena kalau kita tanam secara perkebunan, tentunya kan ini akan melimpah. Artinya harga gula pasti akan murah. Nah, itu bisa dialihkan ke biodiesel. Biodiesel, oke. Dan itu sangat murah, akan masuk dan pendapatan petani akan sangat meningkat jauh. Dan yang penting, kita tidak terlalu tergantung ke energi fosil yang sementara ini selalu mahal, nggak ada disubsidi oleh pemerintah gitu. Tinggal kita mau. Nah, cuman masalahnya ada yang nggak mau. Nah, kenapa hal itu? Ya nggak tahu, mungkin karena kita kan mungkin lebih suka bahwa masyarakat ketergantungan dibanding mandiri, mungkin ya. Mungkin bisa Nah, jadi kalau mandiri itu kan, padahal kalau kita berikan pemberdayaan, kita berikan pengarahan ke masyarakat, ini kita tidak akan kesulitan untuk kemandirian. Tidak peduli itu impor, Indonesia impor energi dan lain sebagainya. batu fosil, nggak usah, karena di kita melimpah gitu. Sebenarnya melimpah. Ya, nah itu harus diawali dengan menanam pohon aren Pohon aren. secara masif. Oke. Masyarakat diberikan pemahaman, disiapkan varietas-varietas terbaru yang bagus untuk menghadapi biofuel atau biodiesel tersebut. Oke. Seperti itu. Tapi sejauh ini kan berarti kan, tapi masyarakat sadar nggak sih Pak terkait itu gitu, bahwa aren juga bisa jadi energi terbarukan begitu. Masyarakat petani aren ada yang tahu, tapi lebih banyak yang nggak tahu bahwa itu sampai bisa di situ. Oke. Mereka tidak peduli dengan hal-hal semacam itu. Mereka pedulinya bahwa gula aren saya datang ke pasar dijual, selesai. Oh. Nah, harus ada kita di tengah ini, harus ada anak-anak muda milenial, harus ada pendobrak-pendobrak yang minimal menyuarakan bahwa
sebenarnya bukan hanya aren ya, nira kelapa, dulu ada jarak gitu ya. Oh. Nah, hanya memang kenapa saya sedikit ke aren, karena satu saya di aren, yang kedua aren itu potensinya besar karena menghasilkan 15 liter. Bayangkan satu pohon 1 liter per hari. Ya, ya. Bayangkan kalau 10.000 hektar, kayaknya kita nggak usah harus impor deh. Bisa kita juga gitu. Bisa. Tapi itu Gitu. tidak terrealisasi sampai sekarang nih. Iya, saya itu. Apa tuh? Apa yang Dan- menyebabkan? Menurut Kang Andi sendiri kenapa tuh? Apa yang Kepedulian. menyebabkan? Kita ini tidak pernah serius apa yang mau kita Kita kerjakan. kerjakan baik. Bahwa kepedulian itu sebenarnya harus dari hati, bukan karena program, Ya. bukan karena basa-basi. Nah, di kita banyak basa-basi. Baik. Nah, saya punya kepedulian, tapi siapa saya? Ya saya, kalau saya bergerak terlalu ke hulu, kehabisan modal saya. Ya. Karena saya sendiri. Siapa saya? Nah, sekarang saya ke hilir, menjual produk hilir kreatif. Mudah-mudahan ke depan saya bisa kembali ke hulu. Saya ingin kalau Aren Kula ini bisa untung, bisa punya 5 outlet, saya akan berbagi gitu. Oke. Gitu. Saya nggak mau terlalu banyak memprotes sana sini terus hanya untuk mendapat dukungan, karena nanti itu akan terlalu banyak saya berbenturan. Benturan benar. Jadi saya ingin kita kerjakan apa yang kita mampu. Mampu saja dulu gitu Iya, ya. udah terserah mau di luar mau ikut mau enggak terserah. Terserah. Semacam Oke, itu. baik. Oke, baik pemirsa, ini semakin menarik, masih ada waktu di 15 menit terakhir nih. Iya. Kang, kita jeda lagi ya, Kang ya. Oke. Baik, kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Sultan TV dan juga tetap bersama kami di Bincang Hari ini. Kita kembali usai jeda berikut.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini masih dengan Kang Andi, masih terkait tadi bagaimana potensi aren juga untuk pemberdayaan ekonomi Lebak dan juga potensi aren tersendiri. Tadi disampaikan di segmen 1 dan juga 2 sudah banyak sekali nih kita, Kang Andi ya, kita berbincang kayaknya nggak cukup. Hani juga punya banyak pertanyaan sebenarnya. Dan teman-teman netizen juga ini sepertinya udah ada beberapa yang menanya nih. Mungkin Hani ambil 1-2 karena waktu juga terbatas, karena hanya sekitar 15 menit lagi, nggak kerasa nih udah mau di... Kalau ingin fokus, karena kita nanti akan bicara detail. Bicara detailnya mungkin terkait apa-apa gitu ya. Aren ini apa, itu banyak tahapannya yang bisa saya kupas. Karena nggak cukup cuma 1 jam di sini sepertinya ya, seminggu di sini. Oke, baik, ini ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman. Mungkin Hani ambil 1-2 aja mungkin biar mewakili saja begitu ya. Nah, dihimpun dari beberapa pertanyaan mungkin yang menjadi simpulan adalah ini katanya seperti apa sebenarnya gula aren itu bermanfaat, kemudian juga apakah memang ini ada yang nanya tentang rasa aroma kopi, katanya menambah rasa aroma kopi, apakah itu benar apa enggak. Terus juga ini jelaskan seperti apa produksinya, bagaimana. Itu mungkin yang Hani rangkum dari beberapa pertanyaan yang cukup lumayan banyak juga. Cuma mungkin itu yang bisa jadi kesimpulannya. Kira-kira seperti apa jawabannya untuk? Pertama apa tadi? Tadi yang pertama itu terkait manfaatnya sebenarnya gula aren itu bagaimana, produksi dan lain sebagainya. Terus untuk menambah rasa kopi benar apa enggak? Iya, jadi kalau untuk manfaat karena sumbernya jelas dan sumbernya itu oil produk hutan, itu pasti gitu ya. Yang kedua, untuk yang diabetes ini aren sangat baik. Jadi gini, yang diabetes itu sebenarnya kalau bisa jangan konsumsi gula gitu. Tapi kan di yang diabetes juga harus ada kandungan kalori, harus gitu ya. Nah itu pakailah aren karena kandungan kalorinya dia kandungan glisemiknya itu rendah. Glisemik itu jadi terserap oleh darah itu nggak terlalu banyak gitu. Nah itu yang aren. Nah yang kedua untuk stamina. Nah memang aren ini saya belum pernah secara detail uji klinis yang benar-benar itu aren mengandung apa gitu ya. Kalau hanya yang ada itu hanya protein, kalori yang gitu-gitu aja. Nah tapi ini sangat untuk stamina bermanfaat sekali. Jadi untuk yang diet, karena kadar lemak di gula aren itu hanya 0,2% kadar lemaknya, sehingga dia sangat baik untuk yang untuk diet gitu. Banyak manfaat yang lainnya, terutama karena ini mengandung probiotik. Nah itu, kalau saya ceritakan panjang ya. Nanti kita akan kupas mengenai nanti lah ya, yang itu khusus karena ini tidak cukup nah, sekali. Yang kedua tentang kopi. Aren ini, gula aren ini khasnya itu aroma yang wangi, wangi aren. Nah dengan kopi ini tentunya akan berbenturan. Gitu ya. Nah makanya suka ada kopi gula aren itu lebih kuatnya di arennya, di rasa dan aroma. Nah perlu para penikmat kopi, para pelaku kopi mengkombinkan aren ini mesti bijak gitu. Kalau ingin kopinya nggak hilang, rasa arennya ada. Karena aren yang asli itu aromanya sangat kuat, sangat baik. Terutama aren yang di Lebak. Dan di Lebak itu kualitas terkenal, aromanya wangi sekali, khas ya, dan rasanya manisnya ringan. Nah ini perlu bijak mengkolaborasikan antara kopi dan aren supaya rasa kopinya tetap ada gitu. Arennya tetap tapi yang kuat pasti aren ya? Pasti aren, makanya sekarang banyak dipakai tren di produk-produk itu justru arennya, kopi gula aren, karena memang kalau kopi kan udah banyak, arennya yang masih lagi tren nih. Makanya arennya yang di blow up. Tapi emang lagi hits banget itu es kopi gula aren iya, gitu. itu dia rasanya lebih pulen, gulanya lebih pulen gitu. Ke kopinya juga begitu. Nah untuk kesehatan jelas ya. Kalau orang di Lebak itu, orang-orang tua gini katanya, kalau minum kopi pakai gula aren nggak sakit pinggang dia. Seperti itu sampaikannya. Nah nggak tahu, itu pengalaman mereka para penikmat kopi ya, yang di pedesaan. Kalau yang kota-kota kan kebanyakan di kedai. Benar. lebih menikmati rasanya daripada manfaatnya. Nah, kalau di aren manfaatnya ada, rasanya oke. Nah, tadi yang berikutnya tadi? Berikutnya tadi pertanyaan terakhir adalah produksinya bagaimana sih? Kita ini produksi tentunya bahan baku dari kelompok tani. Tapi proses selanjutnya kita take over di dia punya aren kula supaya higienis. Karena kalau pengolahan di petani kan belum begitu higienis karena keterbatasan mereka di kebun gitu ya. Nah kita take over, kita bawa
kita saring, kita pakai perlengkapan yang stainless, sehingga bukan hanya ini hebat, bukan hanya organik, tapi juga bersih. Oke. Nah sekarang ini kan kalau di petani menang di alaminya saja, Ya. higienisnya masih kurang. Nah kita take over, kita kolaborasi lah, supaya produk hebat ini bisa menghasilkan produk yang bukan hanya hebat secara manfaat tapi bersih. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini juga jadi penasaran juga nih, kira-kira di 10 menit terakhir nih, Akang Andi, apakah kan aren ini banyak nih ya? Iya. Tapi bisa nggak sih aren tuh dijadikan perkebunan begitu? Sebenarnya gini, kalau ini diperkebunkan, ini akan jadi pemberdayaan masyarakat yang dahsyat. Bayangkan sekarang ini di masyarakat, petani ini punya 10 sampai 20 pohon aja sudah bisa menghidupi mereka. Oke. Bisa menghidupi mereka. Petani Petani aren. arennya, oke. Karena hasilnya itu sehari itu bisa 2 kilo, 1 sampai 2 kilo. Sehari ya? Sehari. Nah, bayangkan kalau mereka punya perkebunan aren gitu. Aren sini. Yang 1 hektar isinya 150 150 pohon. Kali Wow. 2 kilo. Itu 300 kilo, 150 kilo per hari, kali 20 ribu aja, 20.000. kali 10 ribu aja. 1,5 juta per hari. Ya. Nah, kalau ini diterapkan, yang tadinya petani aren yang punya lahan, dia tidak akan menyadap lagi. Nah, Dia akan jadi bosnya. bosnya langsung ya. Nah, nanti yang nyadapnya yang lain, nanti berbagi hasil. Oke. Oh. Nah, kalau itu dikembangkan, sebenarnya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat pedesaan akan selesai. Luar biasa Luar biasa. pemberdayaannya. Oh, oke. Asal kita mau semua. Tapi petani aren itu tidak harus diarahkan, harus kita rangkul bahwa ini bisa jadi potensi. Oke. Mereka itu sekarang kalau sudah habis ya sudah selesai gitu. Ah. Nah, cuman kita ini yang memang katanya peduli, harus gitu. Nah, itu jadi plantation itu penting. Tapi saya lebih suka plantation dalam arti gini ya. Seperti apa? Nanamnya itu di kebun petani, Oke. bukan plantation kayak sawit sekarang. Oke. Kalau itu saya nggak setujunya karena terlalu kapitalisme. Kapitalisme, oke. Jadi kalau di kebun petani biasalah gabung dengan dengan heterogen, dengan tanaman yang lain, dan jangan di lahan-lahan yang perusahaan besar gitu. Saya kurang begitu setuju. Saya ingin justru lahan petani yang ada ini ditanami aren, tapi dengan manajemen yang baik, dengan backupan dari kita termasuk pemerintah yang baik. Oke. Kalau itu plantation itu jadi selesai, pemberdayaan masyarakat, potensi ekspor jalan, semua energi terbarukan gerak, Ya, oke. konservasi hutan terjaga. Terjaga juga. Terjaga Benar, juga. ini juga penting nih. Itu penting, Oke. gitu kan? Selesai. Jadi Sangat seperti itu. besar berarti Sangat pemberdayaan besar ekonomi manfaat. di Lebak juga nanti akan meningkat. Betul. Dan itu tidak perlu harus ada subsidi segala macam. Oke. Cukup di backup aja dari hulunya. Hilirnya sudah bergerak karena sekarang permintaan ekspor sudah tinggi Udah banget. tinggi banget ya. Sudah Oke. tinggi. Dan saya sedikit rada bantah mengenai ketersediaan aren di Lebak itu ratusan ton itu nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Aren di Lebak itu sekarang terbatas. Oh. Permintaan ekspor lebih tinggi Lebih dibanding ketersediaan barang. Nah, makanya yang ada ini, yang terbatas itu kita jadikan produk yang kreatif supaya punya nilai lebih. Oke. Makanya saya kembangkan untuk produk-produk yang seperti ini supaya punya nilai. Nah, nilai ya, baik. Gitu. Seperti itu. Oke. Ya. Tentunya nih, kalau kalian bertanya tentang potensi aren di Lebak untuk pemberdayaan ekonomi di Lebak, apakah bagus atau tidak? Sangat bagus. Sangat bagus. Saya bisa berdiskusi, bisa membahas, bisa berdebat masalah ini dengan siapapun. Siapapun. Nah, baik. tapi kalau berdebatnya hanya sekedar ngobrol, saya malas juga. Oh, iya. Tidak ada tindak lanjut karena kita mengerjakan gitu loh. Oke. Kalau hanya sekedar ada punten ya pengambil kebijakan yang hanya sekedar ngajak ngobrol, idealisme di meja, mendingan kita kerja aja deh. Kita udah lakukan sekarang ini. Oke, baik. Nah, nggak kerasa nih pemirsa mau habis ternyata waktunya juga sekitar 5 menit lagi. Tapi ini sebelum kita tutup juga Hadi ingin tahu kira-kira yang menjadi catatan penting dan juga titik berat dalam perbincangan kita pada pagi hari ini apa yang harus diketahui oleh masyarakat nih. Kang Andi, silakan. Yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa aren ini memang saat ini sangat membantu untuk kesehatan, terutama di musim pandemi ini. Tapi hati-hati dengan aren-aren yang ada di pasaran. Oke. Karena di kita ini terlalu kreatif. Jadi apabila karena aren ini lebih banyak kebutuhan dibanding ketersediaan. Nah, biasanya kalau barang seperti itu akan banyak yang kreatif mencampur-campur supaya ketersediaan di pasar tetap ada. Jadi hati-hati. Nah, Gitu ya. caranya bagaimana? yang saya tahu adalah
bahwa kalau dia daya tahannya lama sampai berbulan-bulan itu jelas nggak asli. Nah yang berikutnya saya tidak bisa menjelaskan karena itu hanya orang-orang yang punya pengalaman dari aroma, dari rasa sebenarnya bisa. Cuman kan masyarakat awam bingung ya, yang aslinya juga dia nggak tahu bagaimana yang palsunya gitu kan gitu. Nah semacam ini jadi hati-hati. Yang kedua, kalau bukan kita potensi aren lebak ini siapa yang membackup mendukung? Maka mari kita bergerak mengembangkan potensi ekonomi aren atau apapun untuk kesejahteraan masyarakat kita sekitarnya. Sekitar ya pastinya. Baik, tentunya harapan punya harapan ya untuk ke depan nih kira-kira Kang Andi sendiri, baik harapan itu terkait aren Gula Nusantaranya, kemudian juga harapan kepada teman-teman, masyarakat, pemirsa, kemudian juga harapan kepada pemerintah, sinergitas dan lain sebagainya, stakeholder terkait apa yang ingin diharapkan kira-kira? Untuk aren gula, ke depan saya lagi punya obsesi bahwa saung aren gula ini akan menjadikan kafe and resto. Kedai, nah ini jangan hanya kedai-kedai kopi luar negeri aja, kafe-kafe luar negeri yang bisa masuk, Starbucks yang bisa masuk sini. Kita bisa dengan kearifan lokal kita, potensi lokal juga kita bisa ekspor. Bukan hanya dengan produk raw material seperti gula sebut itu, tapi kita bisa ekspor dalam bentuk gerai. Kafe seperti itu, sehingga produk yang sedikit punya nilai dibanding kita bahan baku, dan itu akan menunjang ke hulu. Nah untuk masyarakat minimal kita konsumsilah produk-produk yang sehat, dan mohon juga dukungannya untuk terutama petani aren, pedesaan. Marilah kita bertanam aren, kita budidayakan kembali. Tanpa itu kita nggak bisa gitu. Untuk pemerintah, mudah-mudahan pemberdayaannya yang serius, yang fokus gitu, nggak basa-basi gitu, itu aja ya gitu. Jadi saya rasa seperti itu harus ya. Ini juga perlu sinergitas semua pihak sih tentunya nih ini untuk pemberdayaan ekonomi khususnya di Lebak juga dan lain sebagainya. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup nih Kang Andi, kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk semua pihak terkait closing statement-nya? Bolehlah disampaikan apapun yang ingin disampaikan di kamera sebelah sini. Closingnya silahkan. Promosi nggak apa-apa ya? Boleh, silahkan. Closing statement apapun disampaikan. Aren Gula Nusantara itu adalah suatu lembaga usaha yang memang memfokuskan memproduksi produk apapun, minuman dan makanan berbasiskan gula aren dan gula aren Lebak tentunya. Dan di Kabupaten Lebak, di Rangkas Bitung, kita ada gerai, namanya Gerai Saung Aren Gula. Itu semua produk dari aren, dan di situ juga ada suguhan nira aren, es kelapa muda gula aren. Jadi masyarakat untuk menikmati apapun minuman makanannya, pemanisnya yang alami, bisa hadir ke sana untuk mengembangkan potensi lokal, karena ikon Lebak itu adalah salah satunya aren. Seperti halnya kita berangkat ke daerah lain, ke Palembang kita bisa ketemu empek-empek, ke Medan bisa ketemu Bika Ambon, ke Lebak aren. Tapi sekarang bukan hanya bisa ditemukan aren yang seperti biasa yang batok, tapi udah berbentuk sirup, udah berbentuk jahe, banyak kemasan, permen lain, ada alternatif. Dan ini mudah-mudahan yang bergerak di aren bukan hanya saya yang di pertengahan umur. Ke depan kaum milenial yang bisa mengembangkan semua itu. Ayo kaum milenial, ayo bersama-sama gitu ya, bergerak gitu ya. Bergerak gitu. Jangan yang main di produk komoditas lokal ini, jangan saya lihat emak-emak lagi. Bapak lagi. Ayo, karena orang milenial lah yang bisa mendobrak semua. Generasi mudanya berarti. Generasi muda, fokus gitu. Fokus, baik. Tapi ini untuk jika ingin membeli dan lain sebagainya bisa ke mana nih? Online bisa nggak? Di online kita ada di Plus Market ada. Ada ya. Ada di Instagram? Di Instagram ada. Ada apa nama Instagramnya, Kak? Bisa disampaikan. Di Instagramnya Aren Gula. Aren Gula, di Facebook Aren Gula, terus di websitenya product.arengula.com. Baik, yang ingin barangkali kan penasaran juga pengen merasakan ini kan yang di Rangkasnya itu alamat gerainya di Jalan di Wisma Sugri, depan di Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak. Bisa langsung ke situ ya? Bisa. Itu gerainya langsung? Di Jalan RT Hardi Winangun. Depan Taman Makam Pahlawan. Siap. Bisa langsung ke situ aja ya? Bisa di situ, bisa beli produk oleh-oleh, bisa juga minuman sajiannya langsung. Ada langsung juga? Baik, luar biasa. Ada lagi kira-kira yang ingin disampaikan? Silakan, saya rasa cukup. Cukup ya? Ya.
Cukup baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kang Andi. Sama-sama Teh Hani. Sehat selalu. Amin. Sukses Alhamdulillah. terus. Jaya Sukses juga sama-sama. Jahe Kula Nusantara. Sama-sama TV Sultan juga terus bisa Amin. menyuarakan hal-hal untuk potensi lokal. Amin Terima kasih pastinya sekali. nih ya. Oke, luar biasa. Ini semoga apa yang kita perbincangkan hari ini nih Kang Andi bisa bermanfaat tentunya untuk teman-teman di rumah, Amin. pemirsa Sultan TV, untuk Amin. teman-teman di sini juga dan tentunya untuk Hani. Terima Amin. kasih banyak ya Sama-sama. Hani, banyak sekali Iya. informasi yang didapat Iya. gitu dari ya Iya. Kang Andi sendiri. Iya. Kang Andi jangan kapok datang ke Sultan TV. Enggak. Barangkali nanti bisa datang lagi ke sini ya, mau diundang ya. Dan yakin nggak nyasar kalau Nggak yang nyasar kedua. siap. Karena udah tahu. Tadi muter-muter. Muter-muter. Google Map-nya yang ngajak muter. Oke, siap. Iya, Semoga iya. nanti barangkali ada kesempatan dan waktu lain bisa hadir kembali di sini di Iya. Sultan TV. Baik, kami ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa Sultan TV sudah saksikan bincang hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja akhir kata saya Hanifah Abdillah dan juga narasumber spesial hari ini ada siapa? Andi Arengula. Baik, kami berdua pamit undur diri tentunya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.